Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara merawat tanaman cabai. Nah, di sini saya akan memberikan cara perawatan tanaman cabai. Di sini saya menanam jenis cabai sered. Nah, baik cabai sered maupun keriting perawatannya intinya sama, dan saya akan membagikan langkah-langkah cara mengendalikan hama, cara perawatannya, dan ritme-ritmenya bagaimana. Ini tanaman cabai saya ini umurnya kurang lebih 2 bulan. Nah, di sini masih memasuki fase generatif. Namun di sini ada yang sudah kelihatan calon bunga. Nah, namun tanaman ini akan saya lakukan penyepraian untuk menanggulangi hama-hama. Karena pada tanaman cabai banyak sekali kasus dari penyakit-penyakit. Maka sebelum terkena serangan-serangan itu, saya selalu melakukan penanggulangan dengan cara menyemprot atau penyempraian setiap seminggu sekali, terkadang 5 hari sekali, tergantung kondisi dari tanaman tersebut. Dan di sini penyepraian sebenarnya ada langkah cara waktunya, maksudnya kapan waktu penyepraian tanaman itu dilakukan. Di sini ada 2 opsi. Yang pertama adalah di saat pagi hari. Di saat pagi hari, alasan kenapa penyepraian itu wajib dilakukan di pagi hari, karena di pagi hari itu stomata atau dari daun itu proses fotosintesisnya berlangsung. Jadi dari hasil penyepraian itu, dari obat-obatan tersebut dapat merasuk dengan sempurna. Dan opsi yang kedua, sebaiknya dilakukan di sore hari. Nah, di sore hari sama baiknya. Namun di sini saya melakukan penyepraian di sore hari. Berhubung tadi pagi saya membuat tanaman cabai ini tumpang sari dengan sayuran jenis sawi. Dan tadi pagi kami melakukan pemotongan atau dari sawi-sawi tersebut kami pilih untuk kami jual. Di sini saya memiliki waktu di sore harinya, dan saya akan melakukan ritme penanggulangan hama-hama jenis cabai tersebut agar diharapkan hasil dari tanaman cabai kita terhindar dari penyakit dan berhasil dengan hasil yang memuaskan. Dan langkah-langkah tersebut saya melakukan sebagai berikut. Pertama, saya melakukan penyepraian. Dan di sini saya akan langsung mengaplikasikan. Di sini saya akan memberikan tutorial cara. Pertama adalah alatnya adalah air. Nah, di sini saya menggunakan tampungan air untuk proses penyempraian, dan di sini tentunya juga ada alat spray. Dan di sini saya juga membawa obat dari jenis insektisida, fungisida, dan jenis pupuk daun.
karena ini masih fase generatif, masa fase pertumbuhan. Biar optimal dulu untuk pertumbuhan. Setelah batang dari cabai, akar cabai ini kuat, dan nanti baru memasuki fase pembuahan. Nah, saya langsung tunjukkan bagaimana cara kami melakukan perawatan tanaman cabai saya. Nah, perawatan rutin untuk tanaman cabai baik wajib kita lakukan agar terhindar dari banyak penyakit. Nah, di sini saya akan perlihatkan cara pengaplikasian. Saya menggunakan jenis obat apa dan bagaimana. Nah, di sini saya menggunakan ini jenis perekat. Nah, ini saya tidak membawa botol di dalam kemasan besarnya karena berhubung ini mempermudah dalam kami membawa. Ini jenisnya perekat perata penembus. Nah, ini fungsinya adalah untuk merekat, perekat, penembus, nah, perata. Nah, saya ini menggunakan jenis Apsa, dan biasanya saya menggunakan tanpa takaran. Saya tuangkan sedikit saja karena ini lumayan mahal obat harganya. Nah, saya memberikan sedikit saja. Nah, di sini saya apa fungsi Apsa ini? Di sini Apsa adalah fungsinya untuk perekat, perata, penembus. Jadi perekat. Nah, di sini kita menyampurkan beberapa jenis obat, jenis obat-obatan yang dimana dengan Apsa ini diharapkan nanti bisa merekat di daun, batang tanaman yang kita spray, terus sebagai perata. Nah, perata penembus. Jadi fungsi dari perekat ini sangat bermanfaat, apalagi jika musim hujan. Di sini sebenarnya sudah jarang hujan, namun saya tetap menggunakan perekat. Dan selanjutnya saya menggunakan produk dari fungisida Antela. Nah, di sini tertera fungisida Antela. Yang kedua, saya menggunakan jenis bahan aktif Mancozeb 80%. Di sini tertera bahan aktif Mancozeb 80%, fungisida yang bersifat protektif, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit bercak ungu. Nah, di sini saya menggunakan ini untuk mengendalikan penyakit bercak Anthracnopsa. Nah, jikalau nanti sudah ada buahnya, ini bisa membantu penyakit busuk buah. Nah, langsung saja. Di sini dalam kemasan sudah tertera bagaimana kita cara menggunakan atau pengaplikasiannya. Nah, di sini tertera pada tanaman cabai itu kita mengaplikasikannya 2,0 kg per hektar. Nah, di sini saya menggunakan ukuran liter, dan biasanya kami hanya menggunakan 2 sendok makan untuk takaran saya. Nah, saya sarankan dalam mengaplikasikan obat tersebut jangan melebihi dosis yang dianjurkan.
karena melebihi dosis yang dianjurkan dapat menimbulkan resistensi pada hama yang kita tanggulangi. Jadi hamanya bisa kebal, nanti memberikan efek samping seperti itu. Nah, yang ketiga saya menggunakan produk insektisida. Ini Winder 25 WP. Bahan aktif imidaclopirid 25%. Wah, di sini juga tertera petunjuk penggunaan pada tanaman cabai sama hama trip, dan di sini mempunyai kutu daun. Saya sering menggunakan insektisida jenis Winder WP 25 WP. Nah, di sini sudah tertera petunjuk cara dosisnya. Nah, saya cuma memberikan 1 sendok makan. Nah, cara segini, kurang dikit nggak apa-apa. Langsung kita campurkan di sini. Nah, yang ketiga sudah. Selanjutnya saya menggunakan produk Ulate. Nah, ini termasuk juga jenis insektisida, namun saya tetap menggunakan karena ini bentuknya cair. Saya sarankan dalam pengaplikasian harus memiliki bahan aktif yang berbeda. Di sini insektisida yang saya gunakan bahan aktifnya dimethisopo, emaxilin benzolat. Insektisida ini bahan aktifnya imidaclopirid. Jadi saya sarankan jika menggunakan jenis insektisida itu bahan aktifnya harus berbeda, jangan sama. Nah, karena di sini memiliki banyak ulat, saya sering menggunakan ini. Ini Ulate sering saya gunakan karena sangat manjur, sangat top di lokasi kami, dan bahan aktifnya berbeda dengan insektisida yang tadi. Nah, di sini tertera dosis penganjurannya adalah 0,1 per liter. Nah, di sini saya sudah mulai takaran. Di sini 5 mili, 7 mili, 10 mili, 15 mili. Karena kami menggunakan tangki ukuran 16 mili, kami menggunakan dosis 8 mili. Saya sarankan pemberian dosis ini jangan berlebihan, ikuti sesuai aturan. Karena jika kita melebihi dosis, nanti akibatnya adalah resistensi dari hama yang kita serang akan kebal. Intinya ikuti sesuai petunjuk. Dan yang gak kalah pentingnya, ini cairan dalam botol yang tadinya dari hasil perpindahan dari botol Supermesh. Nah, ini adalah pupuk daun. Saya sering menggunakan ini, takarannya dua tutup, ini 15 milinan, saya kasih 2 tutup. Jangan lupa dikocok terlebih dahulu supaya cairannya bisa merata. Nah, setelah seperti ini kita rapikan dulu, dan kita aduk terlebih dahulu. Nah, kita aduk terlebih dahulu supaya dari campuran obat-obatan dari APSA, dari Antella fungisida, dari insektisida, dan dari pupuk daun dari APSA bisa tercampur dengan rata. Nah, langkah ini nanti kita proses lagi ke dalam tangki spray. Nah, kita aduk. Selanjutnya kita
kita melakukan pemindahan ke dalam. Nah, kita buka tutupnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada takarnya, tapi ini jarang saya gunakan karena ini itu biasanya untuk spray takaran buat racun rumput biasanya, tapi ini saya mengkhususkan tangki ini hanya untuk spray tanaman. Kita isi sampai penuh. Nah, sebaiknya kita gunakan air yang bersih. Nah, terus sampai penuh. Nah, ini adalah gelembung dari Apsa. Setelah penuh, kita bisa mikan kembali juga boleh. Itu tergantung selera masing-masing. Nah, di sini saya biasanya campurkan. Nah, di sini biar tercampur rata, saya menggunakan spray ini biar dari obat tersebut bisa rata. Nah, inilah cara kami. Nah, biar sempurna. Nah, sekiranya cukup, kita matikan. Nah, sekiranya sudah cukup, kita sudah ratakan manual dan dengan alat tadi, kita langsung tutup. Nah, selanjutnya kita lakukan proses penyepraian. Nah, kita lakukan proses penyepraian. Nah, sebentar. Nah, setelah tamanya kita lakukan proses penyepraian. Kita lakukan proses penyepraian. Nah, seperti ini. Nah, langsung kita melakukan proses penyepraian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita spray dengan rata. Terus, nah, penyepraiannya harus rata. Nah, di sini
kami melakukan tumpang sari dengan menanam sawi. Di sini setelah sawi ini habis, nanti kita fokuskan ke tanaman cabenya. Nah, di sini untuk harga sawi saya bisa mereviewkan berkisaran 6.000 per ikat. Jadi lumayan buat tambah-tambah. Nah, untuk di tempat sobat mungkin harga sawi beda. Nah, di sini kita lihat tanamannya masih aman karena kita lakukan secara rutin penyempraian untuk mengendalikan hama-hama. Yang namanya hama itu sebaiknya kita mencegah daripada kita harus menanggulangi, karena lebih sulit. Jangan sampai telat dalam penyempraian, apalagi dalam waktu pembuahan. Nanti kita harus teliti, ada penyakit harus kita tidak lanjuti. Nanti bahan obatnya juga tiap penyakit itu berbeda-beda. Nah, saya biasanya habis memasuki fase vegetatif menggunakan skor, menggunakan demolish, dan nanti kita melihat kondisi dari perkembangan saat berbunga, karena hama pada cabai itu banyak sekali, bermacam-macam. Terkadang layu fusarium itu, penyakit layu itu terbilang susah. Penanggulannya harus kita segera cabut biar tidak menular di yang lainnya. Layu batang, wah itu penyakit susah sekali itu pada cabai. Nah, di sini biasanya kalau sore hari itu hama-hama pada berkumpul. Nah, di sini kita melakukan penyempraian saat sore menjelang malam itu bagus. Tujuannya yaitu hama-hama yang mau singgap, mau hinggap itu tidak berani, karena kita melakukan penyempraian. Banyak bahan aktif untuk menanggulangi ulat dan jenis lainnya. Nah, kita harus teliti dalam penanaman cabai. Tergolong lumayan sulit, banyak-banyak mematroli biar tahu kalau ada penyakit apa langsung kita tindaki, kita spray. Nah, ini fase dari umur 2 bulan habis tanam. Dan ini sebentar, nah ini udah kelihatan ada yang layu, entah kenapa itu belum, nanti saya tindak lanjuti, karena tadi kami melakukan pemotongan atau dari tanaman sawi tersebut karena dampak tadi atau kena penyakit ya belum tahu. Nah, di sini harus teliti ini. Dan inilah cara kami. Mungkin ada perbedaan bagi para petanam cabai lainnya, dan intinya saling berbagi. Siapa tahu cara kami juga bisa bermanfaat, karena di tiap daerah itu berbeda cuaca. Tentu saja penyakit yang ada mungkin juga berbeda. Yang jelas pada saat musim menjelang panas di daerah kami itu biasanya ulat itu banyak biasanya. Namun kami sudah mengantisipasi dengan menggunakan insektisida. Ulatnya tadi yang sangat manjur di tempat kami, dan menggunakan winder.
Nah, kita spray dengan teliti semua. Nah, ini ada sawi juga ikut ke spray. Sabar. Untuk sprayernya saya menggunakan merek Swan. Merek Swan hemat baterai. Ini udah 12 tangki belum habis, belum saya cas. Untuk mesin apapun yang penting bisa buat ngepray, yang penting intinya kita harus melakukan penyepraian. Nah, terus ini ritme-ritmenya dalam penyepraian saya kira itu mudah dilakukan, namun cara pengaplikasian obat terkadang kita ada yang salah mengaplikasikannya. Misal kita melihat ada ulat kok tidak ada jenis bahan aktif insektisida untuk menanggulanginya. Nah, jangan harap untuk ulat tersebut bisa mati, karena kita menggunakan insektisida pun terkadang ulat tetap ada. Nah, jelas dalam memberikan penyepraian itu kita intinya menanggulangi, mengurangi yang namanya penyakit itu tidak tahu. Intinya kita ikhtiar dengan obat ini supaya bisa penyakit bisa berkurang, syukur bisa hilang. Nah, nanti kita akan melihat mungkin ada tanaman yang gimana. Nah, di sini ada sekeliling tiap pinggirnya ada tanaman bunga mawar, dan ada bunga mawar merah, mawar putih. Nah, di sini potensi untuk bunga juga sangat lumayan bagus. Nah, di sini melakukan tumpang sari. Ya, di sini sore. Nah, di sini banyak sekali kalau sore melakukan penyepraian. Nah, sini kalau sore biasanya banyak melakukan penyepraian. Nah, dan di sana ada yang mau menyeprai. Nah, banyak sekali. Nah, langsung kita lakukan penyepraian sampai habis. Nah, dan nanti kemungkinan ini ada sebelah saya melakukan penyepraian jenis rumput, mungkin nanti bisa saya bagikan juga sekalian. Yang intinya ini adalah penyepraian untuk hama cabai, cara perawatan menanggulangi biar hasil tanaman kita maksimal, tidak terserang penyakit. Jikalau ada penyakit ya lumayan lah, sedikit-sedikit, karena yang namanya tanaman itu pasti ada penyakitnya. Nah, di sini banyak kupu-kupu karena di sini ada tanaman alpukat. Nah, tanaman alpukat itu biasanya banyak penyakit kupu-kupunya, dan di sini hinggap. Nah, di sini kami membagikan banyak cara, ada kurangnya juga mohon maaf. Bagi yang sudah ahli dalam dunia ini ya, ini hanya membagikan cara-cara
Bila ada yang kurang mengerti baru belajar, biar sama-sama belajar. Nah, kita lakukan semua sprayan. Ini penyepraian. Nah, terus sampai semua, biasanya sprayanya hampir 1 jam, kadang ya nggak nyampe. Dan ini saya videokan full karena kami ingin membagikan secara detail. Nah, cara praktek langsung, teori tanpa praktek saya kira kurang baik. Dan di sini saya membagikan tutorial, sudah saya praktekkan, dan di sini hasilnya ya lumayan memuaskan. Nah, karena apa? Teori tanpa praktek itu terkadang saya mengibaratkan bahwa ini hasil asli alami, bukan rekayasa yang jelas. Di praktek langsung teori, praktek berarti nyata, real nyata. Nah, di sini kita perlahan-lahan. Nah, di sini sudah kelihatan ada banyak kutu, nah kupu-kupu. Nah, di sini banyak kupu-kupu. Wah, ini ada ulat, biar langsung kita libas. Nah, kita lihat terus sampai semua benar-benar full. Banyak sekali dari penanam cabai. Ini hasilnya, jikalau nanti hasil pas panen itu harganya bagus, alhamdulillah lumayan ini, walaupun cuma sedikit segini. Intinya kita tetap berusaha, mau menanam bagus apapun, kalau harganya tidak bagus ya sama saja. Kita berharap nanti kita pas ini panen harganya lumayan, karena jenis obat-obatan saat ini saya kira sangat mahal sekarang. Dari Apsa sendiri saya itu dulu 180-an itu harga dulu. Untuk saat ini mungkin lebih, karena semenjak kenaikan BBM itu saya kira harga semua pada ikut naik. Nah, di sini kita menanam berharap juga harga dari cabai ikut naik. Nah, kita intinya harus teliti, sabar dalam melakukan penyepraian, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, terus kita lakukan seperti ini berulang-ulang kali. Nah, di sini udah kelihatan ada yang daunnya tidak mulus. Nah, nanti pasti akan timbul gejala penyakit lain ini kalau nggak sudah diatasi.
sarankan intinya menjaga itu lebih baik daripada terlambat. Maka dalam penyembelihan harus rutin, jangan sampai kita lupa menengok kebun untuk melihat perkembangannya. Minimal seminggu setelah penyembelihan kita patroli bagaimana keadaannya, biar jika ada penyakit segera bisa kita kendalikan. Sayang kalau kita menanam nggak dirawat. Ya, kita menanam juga harus merawatnya pula. Nanti jika ada yang kurang jelas, nanti saya akan tunjukkan lagi caranya bagaimana setelah season kedua ini habis. Untuk pengaplikasiannya ikuti dosis di dalam kemasan produknya. Nah, sini sudah habis. Nanti saya akan praktekkan lagi bagaimana caranya. Nah, nanti saya akan bagikan lagi praktek cara pengaplikasiannya. Dereng. Nah, saya ulangi lagi cara pengaplikasiannya tadi seperti apa. Jika ada yang kurang, di sini saya menggunakan APSA sebagai perangkat peretas penembus. Saya hanya menggunakan sedikit karena ini obatnya mahal. Yang kedua, saya menggunakan pupuk daun, ini mereknya Supermas. Saya membawanya lebih enak. Saya kasih 2 tutup, ini takarnya 15 mili, jadi kali 2 30 mili. Selanjutnya untuk pengaplikasian obat itu enggak harus urut seperti tadi. Nah, ini yang ketiga, ini insektisida ulate. Bahan aktifnya ini tertera di Mexico, Maxisin, benzoat. Yang intinya itulah, nanti bisa baca sendiri. Nah, dosisnya 1 mili berarti 16 liter, berarti dosisnya 8 mili. Nah, di sini dosisnya 8 mili. Tidak usah banyak-banyak, ikuti dosis yang tertera dalam kemasan. Pokoknya sesuatu itu kalau mengikuti aturan pastinya akan menjadikan indah. Beda dengan pengaplikasian obat, ingin lebih baik kita kasih dosis yang banyak, itu adalah hal keliru. Yang selanjutnya adalah insektisida. Ini bahan aktifnya berbeda sama tadi, imidacloprid. Kita kasih 1 sendok. Dan di sini saya menggunakan fungisidanya menggunakan Mancozeb. Bahan aktifnya ini mereknya Antela bebas. Yang intinya merek
itu bebas, yang intinya bahan aktifnya mangkosip. Nah tadi setelah selesai biasa kita campur aduk rata. Sekali lagi, dalam pengaplikasian obat sebaiknya hindari sambil merokok karena bahan-bahan ini berbahaya. Nanti habis ini cuci tangan sabun yang bersih, kemudian kita aduk supaya rata sebelum kita masukkan ke dalam spray. Aduk dulu sebentar, nanti kita aduk lagi. Nah langsung kita masukkan ke dalam spray. Nah setelah jadi kita akan melakukan pengaplikasian spray. Nah inilah sudah, kita langsung lanjutkan lagi penyepraiannya. Nah di sini saya melakukan penyepraian pada waktu jam 4, matahari sudah tidak terik. Nah, langsung kita lanjut menyemprotkan. Nah, ini ada tanaman. Nah, ini kita semprot juga. Ini
ngobati suket ta? Ngobati suket. Gila ngobati suket. Oh, Kondangan nang Lombok. Nggih. Pak, kembangnya orangnya mau mana? Nggih. Nah, kita tadi sampai di sini, langsung kita lanjutkan di mana kita tadi selesai penyeberangannya. Langsung. Nah. Terus kita lanjutkan sampai habis. Biasanya saya menghabiskan 2 tangki semprot ukuran 16 liter. Nah, ini ada alpukat gemuk buah. Banyak sekali sini tanaman sawi, cabai, alpukat. Nah, terus kita lanjutkan sampai finishing. Jangan lupa jangan ada satupun yang tertinggal. Terus kita lakukan pohon durian juga ada yang baru saya tumbuh 3 bulan yang lalu. Nah, kita lanjut step ke atas. Nah, terus ini sudah ada yang mau pentil ini sampai. Nah, ada mau yang pentil ini. Wah, ini tumbuhnya kurang merata. Untuk bahan dasarnya kami menggunakan pupuk kotoran ayam, tapi ada berambutnya. Sebaiknya pupuk kotoran ayam alami itu lebih baik. Nah, di sini sakit mau. Nak wingi duka pinten? Mboten ngramungke wae. Nah, terus sini kita lakukan terus. Nah, ini sawinya tadi kita habis panen mendapatkan 60, harga 5.000, kemarin dapat 200, lumayan. Iya.
jalan endi sampean kan? Gini ini niku Piro? 600. Barang rampung apa lah. Langsung Larang nek 600 ya. larang buka. Sekarang gawe dhewe cara bensinnya dia kok. Enggak mulai saat ini kok. Ya 500 dan kok lho kok 600 iki bonggolan iki. Wingi sonjo kuwi 550 jane. Tak kon ngitung dite pira? 900. Nah ini sambal alpukat juga saya semprot supaya bagus. Dari kesimpulan video kali ini saya menyimpulkan bagaimana cara mengendalikan hama merawat tanaman cabai dari dini itu lebih baik daripada nanti kita menanggulangi setelah terkena penyakit. Jadi kita rawat, kita tanam itu harus kita perhatikan pula kesehatan tanamannya bagaimana agar tidak terkena penyakit yang susah, supaya hasil dari tanaman cabai kita nanti berhasil dengan baik dan mendapatkan harga yang lumayan tinggi pula. Nah, kita lakukan penyampaian
setiap seminggu sekali dengan obat-obatan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama saya menggunakan pupuk daun. Di sini saya menggunakan produk dari Supermes. Yang kedua saya menggunakan Winder sebagai insektisida dalam bentuk tepung, dan saya menggunakan insektisida yang berbentuk cair, bahan aktifnya berbeda dengan menggunakan jenis Ulate. Ulate sangat ampuh untuk mengendalikan jenis ulat, dijamin pasti akan berkurang bahkan hilang. Dan yang selanjutnya saya menggunakan Apsa sebagai zat perekat penembus perata. Jadi semuanya dari hasil mix dari Antella sebagai fungisida, bahan aktif Mancozeb, kita mix menjadi satu. Dengan adanya Apsa zat perekat saya, nanti kita dapatkan hasil yang lebih sempurna. Kita spray ke tanaman, kena daun, batang akan meratakan dan menembus. Itu penjabarannya dari zat perekat. Nah, di sini banyak produk merek yang berbeda. Mungkin di daerah saya adanya produk merek ini, di tempat sobat adanya merek seperti itu. Yang pertama dari bahan aktifnya pasti nanti ada Mancozeb, itu bahan aktifnya. Untuk fungisida itu bisa kita dapatkan dari kami menggunakan produk Antella, dan masih banyak produk lainnya yang jelas dari jenis fungisida bahan aktif Mancozeb. Dan imidakoporid insektisida saya tepung menggunakan Winder. Kalau Winder saya kira mungkin hampir banyak. Dan untuk Ulate sendiri termasuk insektisida, bahan aktifnya berbeda. Saya tetap berani menggunakan dalam suatu pengaplikasian. Yang intinya untuk kami pengaplikasian obat itu dari satu yang satu itu harus memiliki kandungan yang berbeda. Tadi saya menggunakan 2 insektisida, bahan aktifnya yang jelas jangan sama, karena kalau sama fungsinya tentunya sama. Dan saya menggunakan 2 insektisida sekaligus namun bahan aktifnya berbeda. Pupuk daun menggunakan Supermes, dan dalam pemberian dosisnya kita ikuti instruksi dalam kemasan, jangan melebihi anjuran yang disarankan, karena hama itu bukannya malah mati malah kebal. Intinya begitu, sesuai anjuran itu lebih baik. Nah, di sini saya karena sisa saya juga menyepray tanaman tanaman bunga mawar. Nah, di sini kita habiskan. Sampai habis. Nah, demikianlah video dari kami bagaimana cara menanam cabai, merawat cabai supaya hasilnya kelak bisa bagus, terhindar dari penyakit, hindari dari
saat awal tanam, itu lebih baik. Jangan lupa setelah akhir dari penyapraian kita harus membersihkan sprayer kita. Nah, kita bilas dengan air supaya kandungan zatnya bisa hilang dan tidak menimbulkan bakteri lainnya. Nah, biasanya saya seperti itu, langsung kita kasih air. Nah, inilah tahap akhir dari kami. Ada kata yang salah, video yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, di sini langsung kita kuras. Kita kuras sambil, karena sayang ini obatnya, kita langsung spraykan di dekatnya saja. Nah, kita sambil kuras. Nah, terus, nah, sudah cukup. Kita kuras, gurih. Kita kecek-kecek sampai bersih. Nah, kita kuras. Sudah bersih. Nah, inilah cara kami. Mudah-mudahan jika ada yang menggunakan seperti saya berhasil, dan seperti kami di sini terhindar dari hama. Demikianlah video dari kami, banyak kekurangan kata, salah pengucapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti akan saya tunjukkan hasil selanjutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.